Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami berterima kasih karena kesehatan yang boleh kami terima. Kami mohon berkatilah kami pada kesempatan ini supaya kami bisa belajar bersama. Dan semoga para siswa, para pembelajar, dan siapapun yang belajar melalui video ini Engkau berkati, Engkau beri inspirasi, semangat, dan dorongan yang sangat kuat untuk mengupayakan terwujudnya gereja yang kudus. Demi Kristus, Putramu Tuhan, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, para peserta pembelajar dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan satu topik gereja yang kudus. Ini adalah ciri gereja yang kedua setelah sebelumnya kita mempelajari ciri gereja yang satu, apa itu artinya, apa itu maknanya, apa itu konsekuensinya bagi kita. Dan saat ini kita belajar gereja yang kudus. Seperti biasanya, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, izinkan saya untuk mengajak kalian like video ini, mengklik lonceng notifikasi, dan mensubscribe channel ini, serta berbagi kepada teman-teman Anda yang lain. Dan semoga ini bermanfaat juga untuk yang lain. Karena dengan demikian, kita sudah melakukan hal yang baik. Sekedar sharing, saya melakukan bersharing, memberikan video ini kepada teman-teman. Baik juga kalau teman-teman juga berbagi video ini kepada orang lain. Sehingga semakin banyak teman-teman kita yang mendapatkan kesempatan pembelajaran secara online ini. Dan terus kita bekerja sama supaya ini menjadi lebih baik. Gereja yang kudus. Anak-anakku sekalian, kita diharapkan setelah pembelajaran ini bisa menjelaskan arti gereja yang kudus. Mampu menguraikan letak kekudusan gereja Katolik itu ada di mana sih? Kan gitu. Dan yang ketiga menggambarkan, mendeskripsikan hal-hal yang bisa melukai gereja yang kudus itu seperti apa. Dan tentu bisa menyebutkan usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan gereja yang kudus. Dan yang terakhir kita membuat sebuah refleksi. Bagaimana refleksi itu dibuat, nanti kita akan sampai pada slide membuat refleksi. Kalau kita lihat di gambar sebelah itu, yang di atas, itu adalah perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi bisa dalam rangka tabisan, bisa dalam rangka pernikahan, bisa dalam rangka pemberkatan rumah, perayaan Ekaristi, perayaan iman. Yang di bawah itu adalah persekutuan para kudus, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah menikmati kebahagiaan di surga, para kudus. Mereka adalah anggota gereja. Inilah hebatnya di dalam gereja Katolik. Karena yang menjadi anggota gereja di gereja kita ini bukan hanya kita yang masih hidup, bukan hanya seperti saya dan kalian, tetapi selain seperti saya dan kalian yang masih hidup, juga adalah para kudus di surga, orang-orang yang sudah hidup menikmati kekudusan di surga, itu juga anggota gereja kita. Karena itu kita bisa mohon kepada mereka untuk mendoakan kita. Dan yang ketiga, teman-teman, itu adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia, tetapi yang belum menikmati kehidupan kekal kekudusan di surga, yaitu mereka-mereka yang di dalam api penyucian. Karena itu, kita yang di dunia bisa berdoa, mohon kepada Tuhan melalui para kudus untuk mengampuni segala dosa-dosa dari sanak keluarga kita yang berada di dalam api penyucian. Itu arti kudus. Kudus sebetulnya berarti apa? Yang dikhususkan. Yang dikhususkan, tapi dikhususkan ini bagi siapa? Bagi Tuhan. Yang dikhususkan bagi Tuhan itu sebenarnya arti kudus. Hati kita ini dikhususkan untuk siapa? Jujur. Dikhususkan untuk orang tua, dikhususkan untuk pacar, dikhususkan untuk pasangan hidup, dikhususkan untuk Tuhan, maka hati kita pun harus kudus. Kudus atau suci itu adalah menyangkut seluruh bidang keagamaan. Jadi yang dimaksud menyangkut seluruh bidang keagamaan itu hal-hal yang kita gunakan ketika kita hidup beragama, merayakan sebuah perayaan
iman, itu juga kudus. Sehingga yang kudus itu bukan hanya orang, tetapi tempat, alat-alat, barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Contoh misalkan, saya ke gereja. Saya duduk di gereja, di kursi gereja. Nah, kursi gereja itu sesungguhnya juga bagian dari kekudusan. Maka kita tidak boleh lalu mencoret-coret itu. Gereja itu juga kudus karena dikhususkan bagi Tuhan dalam peribadatan. Maka orang makan minum di gereja nggak boleh. Kan begitu alasannya. Jadi orang makan minum di dalam gereja itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah kudus. Sesuatu yang dikuduskan untuk Tuhan itu kudus. Maka jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang mencemari kekudusan. Nah, mungkin saat ini mulai lebih paham. Yang kudus itu satu, Allah. Jadi segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah, berasal dari Allah, untuk lingkup Allah itu kudus. Dan gereja anak-anak. Gereja itu, kalau kemarin kita sudah mempelajari di kelas 2 ya, gereja. Gereja itu diperuntukkan untuk siapa sih sebenarnya? Untuk manusia, tapi didirikan oleh Allah, karena dipilih oleh Allah, maka gereja itu kekudusannya dari Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah di dalam Kristus oleh iman. Kalau gereja dipahami, kemarin kita pernah belajar gereja itu ada yang memahami sebagai apa? Tata upacara, ada yang memahami sebagai gedung, ada yang memahami sebagai umat Allah. Umat itu berarti kayak kita. Orang yang dibaptis, percaya kepada Yesus, menerima sakramen, itu adalah gereja. Maka kekudusan kita, kekudusan saya, kekudusan kalian, itu dari Allah. Bukan karena usaha kita, gitu. Nah, karena itu maka orang Katolik itu nggak boleh sombong. Wah, gue lebih suci daripada lo, karena gue tidak maling. Lo maling. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita mengetahui ada orang lain memang mencuri, seyoginya itu menjadi apa? Cermin untuk diri kita. Kenapa ya dia mencuri? Jangan lalu jadikan apa? Jadikan objek kita menghakimi dia. Nggak boleh. Di dalam kitab suci dikatakan supaya apa? Supaya kita mengingatkan mereka. Dan jangan memojokkan, mengucilkan orang yang memang berdosa. Jangan. Tapi justru harus apa? Menjadi cermin untuk kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan apa? Dan kita membantu mereka untuk kembali kepada Tuhan. Itu kekudusan. Sehingga anak-anak kekudusan tidak datang dari gereja, dari saya, dari persekutuan itu. Tetapi dari mana? Dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dan Roh Kudus. Maka persekutuan itu, umat yang bersekutu di lingkungan kalian, di wilayah, kalau dia terlepas dari Kristus, dari Roh Kudus, dia nggak akan bisa suci. Maka di dalam gereja, kalau kita waktu Ekaristi kan kita berdoa, Tuhan janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Iman gereja itulah yang harus ini. Dan iman gereja itu iman yang mempercayakan kepada Yesus, karena gereja sudah dikuduskan oleh Yesus bersama dengan para kudus. Anak-anak memahami tidak ya hal ini? Ini maksudnya begini, supaya apa? Supaya kita ini memahami kekudusan saya, kekudusan kalian, bukan karena jerih payah kamu, bukan karena usaha. Ya saya puasa 40 hari, 40 malam supaya saya itu kudus. Saya memberi bantuan supaya saya kudus. Tidak, kalau itu artinya berarti kalian menyuap Allah. Enggak. Saya memberi bantuan kepada orang lain karena apa? Karena saya bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan saya. Jadi bantuan yang kita berikan kepada orang lain itu munculnya dari rasa syukur kita, bukan supaya saya menjadi kudus, tapi karena saya sudah dikuduskan Tuhan, maka saya berdonasi, kan begitu. Jadi beda. Karena saya sudah dikuduskan, maka saya berpuasa. Karena saya sudah dikuduskan, maka saya berdoa, kan gitu. Jadi anak-anak, kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara moral, tetapi secara teologi artinya menyangkut apa? Menyangkut keberadaan kita dengan Allah. Maksudnya begini, kekudusan tidak diartikan secara moral. Kalau saya bisa melakukan perbuatan baik, lalu saya kudus. Kamu bisa melakukan 1.100 perbuatan baik, dan temanmu 50 perbuatan baik, kamu lebih kudus daripada temanmu karena kamu melakukan 100 perbuatan moral. Bukan itu, bukan. Kekudusan itu adalah sejauh mana kita ini mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu saja. Karena semakin kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, semakin dekat, kita akan semakin termotivasi untuk berbuat baik. Nah, itu adalah gambaran yang di sebelah kiri itu, gambaran bahwa persekutuan, kekudusan,
itu selalu dari siapa? Selalu dari Allah, dari Roh Kudus, dari Yesus. Tidak bisa perjuangan kita seorang diri. Nah, itu anak-anak yang terkasih. Semoga kita memahami arti kekudusan ini ya. Oke. Nah, arti kekudusan, Gereja Katolik meyakini diri kudus, bukan karena tiap anggotanya sudah kudus. Tetapi apa? Karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga, sempurna adanya. Jadi kekudusan itu bukan sebagai sebuah keadaan, nih saya itu suci kudus, tapi sebuah apa? Sebuah semangat, sebuah apa? Sebuah spirit semangat, ya betul, spirit atau semangat untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau diartikan demikian, walaupun kamu itu jatuh dalam dosa, tapi kalau semangat kamu tinggi untuk dekat dengan Tuhan, maka kamu akan berusaha memperbaikinya. Berusaha memperbaikinya, berusaha ada effortnya. Kalian pernah mendengar seorang santa yang namanya Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu mengatakan begini, Tuhan, engkau tidak melihat hasil dari usahaku, tapi engkau melihat semangat dan jerih payahku dalam mengusahakan itu. Dan dia mengatakan, aku melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Tidak melakukan hal-hal yang besar dengan cinta yang kecil. Itu maksudnya adalah semangat itu sendiri, spiritualitas itu sendiri yang membuat kita kudus. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral, tetapi teologi tadi yang seperti Bapak jelaskan. Dalam arti teologi itu artinya dalam arti kedekatan relasi saya dengan Tuhan. Nah, bagaimana untuk membuat relasi saya dengan Tuhan itu semakin intim itu banyak cara. Gereja sudah memberikan berbagai macam cara. Ada ekaristi, doa, visitasi kepada sakramen Maha Kudus. Ya. Terus apalagi ziarah, berdonasi dan seterusnya. Oke. Nah, hakikat kekudusan, hakikat itu inti kekudusan atau kesucian itu satu sebagai anugerah, pemberian dari Allah, dan itu di dalam Yesus Kristus oleh iman kita. Oleh iman. Jadi iman itu apa sih? Iman itu kan tanggapan karena cinta Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada saya sebuah kehidupan, saya menanggapinya. Itu namanya iman. Menanggapinya dengan syukur itu namanya iman. Dan syukur saya ini terjadi melalui Yesus Kristus karena Yesus menyelamatkan saya. Nah, itulah anak-anak yang sebenarnya di hakikat gereja. Kesucian gereja tidak datang dari gereja itu sendiri. Artinya tidak datang dari institusi gereja, tidak datang dari orang-orang yang ada di dalam gereja, tetapi datangnya dari Allah yang disatukan di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Tanpa bantuan Roh Kudus, nothing. Maka kita harus selalu percaya Roh Allah, Roh Kudus itu membantu kita dengan berbagai macam cara yang kita tidak tahu. Saat ini mungkin kondisi kita, kondisi Anda tidak memuaskan, tapi percayalah, Tuhan mempunyai 1001 cara untuk membantu menolong kita. Caranya gimana? Kita nggak tahu, tapi kita percaya. Tuhan kau akan memberikan jalan keluar atas kesulitan saya ini. Percaya. Nah, teman-teman kalian pernah mendengar yang namanya Dr. Lo, ini praktek di Solo. Ini bukan orang Katolik, bukan. Saya menunjukkan gambar ini dan nanti akan memutar video ini. Mau menunjukkan bahwa kesucian itu dihayati di dalam hidup sehari-hari selalu dengan perbuatan baik bersama dengan orang lain. Kesucian itu tidak serta-merta dan hanya dicapai dengan berdoa, dengan bermeditasi, tetapi dengan sebuah perbuatan bagaimana kita memperhatikan orang lain, sesama kita. Nah, memperhatikan sesama kita itu. Mari kita lihat. Materialistik yang mendominasi kehidupan manusia saat ini tidak menggoyahkan semangat seorang dokter di Solo, Jawa Tengah. Dr. Lo Xiaoging yang berusia 79 tahun tidak memasang tarif kepada pasien kurang mampu yang datang berobat ke tempatnya.
Sosok Dr. Lo Xiaoqing, suami dari Maria Ganmai Kui, menjadi buah bibir di media sosial dan juga masyarakat luas karena totalitasnya melayani pasien, terutama pasien dari kalangan kurang mampu. Dr. Lo membuka praktik di rumahnya di Jalan Jagalan, Kecamatan Jeres, Kota Solo. Dr. Lo tidak memasang tarif bagi pasien yang kurang mampu. Hal tersebut sudah dilakukannya sejak ia menjadi dokter di zaman pemerintahan Soekarno. Dokter yang lulus tahun 1962 dari Universitas Airlangga ini menjadi sosok kontroversial di tengah komersialisasi kesehatan dan kapitalisasi rumah sakit dewasa ini. Hingga kini banyak warga kurang mampu berobat ke Dr. Lo, dari pasien anak-anak hingga orang dewasa. Kaila, salah satu orang tua pasien warga Solo, mengungkapkan sejak ia masih kecil hingga mempunyai anak, ia selalu berobat ke Dr. Lo. Selain tidak dipungut biaya, Kaila juga merasa Dr. Lo cocok dalam menangani pasien anak-anak. Jadi itu ya tergantung dari kemampuan pasien. Ada yang mampu, ada yang enggak. Kalau yang enggak mampu ya enggak usah bayar di sana. Jadi tidak dipatok tarif tertentu gitu. Memang selamanya saya enggak pernah. Ya bagus sekali. Jarang dokter yang seperti ini. Sama anak juga cocok. Nah, itu adalah Dr. Lo, anak-anak. Dr. Lo praktek membantu pasien sebagai dokter, tidak memungut tarif, bahkan ketika ada yang tidak mampu tidak dipungut biaya. Ini adalah cara bagaimana Dr. Lo mengungkapkan syukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Nah, itulah sebenarnya juga kesucian. Jadi memang kesucian itu tidak serta-merta dan hanya terwujud di dalam relasi personal saya dengan Tuhan dalam bentuk doa, meditasi, rajin ke gereja. Tetapi bagaimana saya mengungkapkan iman saya itu di dalam sebuah perbuatan nyata, sebuah perbuatan konkret. Ini Dr. Lo. Tadi Bapak menceritakan, menyebut satu tokoh yang namanya Mother Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Teresa dari Kanak-Kanak Yesus sebagai seorang suster mengungkapkan kekudusannya itu melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan kecil, melayani teman-teman di susteran. Contoh mencuci piring, mengepel, menyapu, membuang sampah, mempersiapkan ruang-ruang itu dengan bersih. Dia melakukan itu dengan cinta yang besar, dengan segala ketulusan. Dan akhirnya apa? Ketika suster makan, piringnya sudah rapi. Ketika suster mau makan, makanan sudah tersedia melayani. Terbentuk kebahagiaan di dalam biara itu. Ini artinya apa? Ini artinya kita semua, apapun profesi kita, berapapun usia kita bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang mewujudkan kekudusan gereja. Itu. Nah, ini ada kisah kesucian Pater Bernardinus Realini. Ini Pater Yesuit, Romo Yesuit. Kisahnya ini saya ceritakan singkat saja. Bernardinus Realino ini seorang wali kota awalnya. Dia pernah menjadi jaksa juga. Nah, dia sebagai seorang awam, karirnya luar biasa lah menjadi wali kota. Lalu istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, dia seringkali mimpi berjumpa dengan istrinya, atau istilah dia penampakan. Istrinya mengatakan supaya dia meninggalkan gemerlapnya duniawi, profesi-profesi keduniawian, supaya melayani Yesus secara lebih khusus. Bukan hanya itu, dia mengalami juga perjumpaan dengan Bunda Maria. Bunda Maria mengatakan yang sama, lalu akhirnya dia memutuskan masuk bersatu atau bergabung dengan para imam Yesuit. Nah, disitulah dia belajar teologi, lalu dia menjadi seorang pastor. Nah, dulu boleh yang menjadi pastor itu setelah menikah boleh, dulu boleh. Nah, ketika dia menjadi pastor, dia melayani umat dengan cinta. Dia menjadi seorang pengkhotbah, pewarta iman yang tangguh, orang yang bijaksana. Dia rendah hati, sopan, baik, penuh perhatian. Dan dia sangat saleh. Apa yang dia lakukan sebagai sebuah ungkapan terima kasih syukurnya kepada Yesus.
Karena itu ketika dia mengalami sebuah kegagalan, kekecewaan, dia menyerahkan kepada Yesus. Dia tidak sakit hati ketika ditolak orang. Dia mengatakan bahwa ini kupersembahkan kepadamu ya Yesus. Itulah kesalehan kekudusan yang dibangun oleh Bernardinus Realino. Dan ini adalah curahan roh dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Dan dia mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang. Dia diberi karunia untuk menyembuhkan orang. Tapi hal itu tidak membuat dia sombong, tapi semakin rendah hati. Menjadikan dirinya sebagai pelayan dari umat-umat yang ada. Itu anak-anak Bernardinus Realino dan akhirnya dia menjadi seorang kudus. Lalu bagaimana dengan gereja yang kudus menurut kitab suci? Ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Menguduskan dengan cara apa? Mengasihi, menyerahkan diri bagi pasangan kita. Itu suami terhadap istri, istri terhadap suami. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Di sini menguduskan berarti apa? Berusaha menjadi sempurna seperti Bapa. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita dekat dengan Bapa. Dekat dengan Bapa. Maka kadang kita ada doa yang mengatakan begini ya. Ada doa yang mengatakan gini, Yesus jadikanlah hatiku seperti hatimu. Hatiku seperti hatimu. Jadi kekudusan itu ketika hati kita melekat, nempel, seperti kita mengirim email, ada attachment, tak, itu. Kepada Yesus. Nah, 1 Yohanes bab 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Mengetahuinya. Artinya menguduskan ini adalah menguduskan ini artinya apa? Mendapatkan pencurahan dari Allah. Yaitu Yesus dari Nazaret kisahnya. Kisah Yesus dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Menguduskan itu adalah di sini benar-benar anugerah dari Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menguduskan. Dan melalui pembaptisan anak-anak kalian semua sudah dikuduskan. Dengan pembaptisan kita sudah dikuduskan. Bagaimana dengan ajaran gereja? Ini ada di dalam Lumen Gentium. Lumen Gentium, terang para bangsa. Artikel 26. Bapak menyuplik saja sebagian. Uskup mempunyai kepenuhan sakramen tabisan, maka ia menjadi pengurus rahmat imamat tertinggi, terutama dalam ekaristi yang dipersembahkan sendiri atau yang dipersembahkan atas kehendaknya, dan yang tiada hentinya menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan gereja. Jadi Kristus menguduskan gereja, dan pada gilirannya melalui dia bersama dia, gereja adalah agen pengudusannya. Di sini Lumen Gentium mau mengatakan gereja sudah dikuduskan oleh Yesus, maka gereja itu yang terdiri dari di dalamnya ada paus, uskup, imam, umat kita semua, pada gilirannya gereja itulah secara persekutuan para kudus menguduskan kita. Maka kita tidak boleh sombong, wah gue kudus, wah hidup gue hebat. Tidak bisa. Kehebatan kita karena Tuhan, kekudusan kita karena Tuhan. Tanpa Tuhan, I am nothing. Nah, itu teman-teman anak-anak yang terkasih, kekudusan menurut Lumen Gentium. Itu saja yang bisa, maaf. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, ini gereja melalui sakramen baptis, melalui sakramen ekaristi, kita mendapatkan sebuah pengudusan. Kita semua sudah dibaptis. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Status sebagai anak Allah diberikan kepada kita. Dan untuk membuat status sebagai anak Allah itu tetap hidup, kita mengikuti ekaristi. Ekaristi, sakramen-sakramen itulah yang membawa kita kepada kekudusan. Maka sebelum kita mendapatkan sakramen, usahakan kita apa? Kita bersih dengan pengakuan dosa. Karena itu baik kita bisa membuat refleksi. Di dalam sini kita lihat ada gambar-gambar. Pertama doa rosario, yang kedua berdoa ketika pengakuan dosa, keempat ekaristi. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menguduskan diri sebagai anggota gereja. Maka tuliskanlah hal-hal apa yang bisa Anda lakukan. Kalau rosario, kapan kamu membuat rosario? Apakah itu ketika ada ajakan?
Doa, kapan kamu berdoa? Apakah ketika ingat saja Ekaristi secara online? Apakah ketika disuruh? Kalau enggak, ya enggak. Nah, itulah anak-anak pembahasan kita mengenai ciri gereja yang kudus. Dan semoga ini menginspirasi kita sebagai anggota gereja untuk tetap melekat kepada Tuhan, melekat kepada gereja. Lepas dari Tuhan, lepas dari gereja, I am, you are nothing. Itu saja dan semoga ini bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, saya mengajak kembali untuk berbuat baik dengan cara like video ini, mengklik lonceng notifikasi, mensubscribe dan men-share kepada teman-teman. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas berkat-Mu pada pembelajaran saat ini. Semoga apa yang kami lakukan ini sungguh membuat kami mampu untuk selalu membangun relasi yang dekat dengan diri-Mu dan tetap bersatu di dalam persekutuan para kudus di dalam gereja ini. Berkatilah kami dan seluruh aktivitas kami selanjutnya, agar kami mampu bersyukur dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang Kau kehendaki. Doa ini kami mohon kepadamu ya Allah, karena Kristus Putra-Mu Tuhan, yang hidup dan berkuasa di dalam hidup kami. Ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu anak-anak yang terkasih, semoga kita selalu diberkati Tuhan dan jangan lupa taati protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin.